Aku harus bolak-balik cerita kan, akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniyah. Orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam, itu belum tentu. Loh, saestu buat ngapusi. Semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan. Yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh balik urusannya duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki, tapi nek wis kecekel babakan duit bulet erek wae. Apa? Akeh ya? Alhamdulillah, muga awake dhewe kabeh paringi selamat ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tutupnya bab iman ini menjadi apa nggih? Kula wau niku anu Pak. Kula niku wau iman itu kan kuncinya ada di husnul khatimah utawa naudzubillah menjadi su'il khatimah. Kalau golek-golek ternyata di antara yang paling bagus untuk kemudian nambahi imannya awake dhewe itu adalah sonaiul ma'ruf, atau untuk menjaga keimanan kita itu adalah sonaiul ma'ruf. Artinya kemauan kita, kesiapan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Mergo sonaiul ma'ruf niku taki masyari asyuk. Sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk. Bahkan wonten beberapa hadis sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk wal afat wal halakat, bahwa kemauan kita, ringan tangan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik, kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu bentuknya kepada orang lain, itu punya kemampuan untuk membuat kita tidak mati dalam kondisi buruk, atau bahkan mampu membuat kita itu tidak mudah jatuh, tidak mudah kemudian kita ini sial. Paham nggak? Jatuh itu artinya bukan berarti gue melaku terus mau kepleset, enggak. Jatuh itu banyak hal. Jatuh itu kan maknanya akeh, paham nggak? Jatuh itu maknanya kan akeh. Makanya muka-muka awak dhewe kabeh niku ditakdir dadi wong sing entengan, gampangan, sing layinin, hayinin, salim, yang jelas-jelas neraka iku haram kanggo wong-wong sing modele ngono. Wonge lembut, wonge gampang, wonge gak bulet, gak ruwet, ngono-ngono kuwi. Walhasil ini pembenaran dari hadis yang lain, wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu semuanya terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teng sarah niku didhawuhaken ayyunajjihimullahu subhanahu wa taala minas sukut fil halakat wa mawatiniz zalal. Wa mawatiniz zalal. Bahwa ternyata awake dhewe mungkin hanya sekedar melakukan sesuatu yang sangat remeh-temeh, tapi kira-kira iso nyenengne wong. Misalnya gue mau mas sampean nganggur, mas nganggur, tolong ewang ono aku ngangkat meja, kan biasa jenenge wong tetangga ya, aku ewang ono, hanya sekedar itu saja. Itu kemudian membuat kita semua ini bisa terhindar dari as-sukut fil halakat. Kita ini tahu-tahu terjatuh dalam situasi yang sangat tidak bisa kita kendalikan, dalam situasi yang benar-benar membuat kita terpuruk, tidak bisa bangkit. Semoga paling selamat lah. Iman ya. Lah kalau mau maca mukmin niku piye? Kak pikir-pikir nek kanggo awakmu kok, kanggo awake dhewe ya awakmu tok ya aku barang ini ya berat. Lah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum. Ayo, bayang diarani wong mukmin itu orang yang mampu menjaga keimanannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala terngiang dalam benaknya atau telinganya, maka langsung tahu-tahu dia ketakutan, dia benar-benar sadar untuk kemudian langsung jadi wong sing super solih. Lah dia kan enggak. Aldi yang masjid aja iso miswi wong. Lah artinya kita masih jauh kalau itu. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wah ya tansaya, tansaya. Makanya ngene barang-barang sing iso nyebabi awake dhewe tambah kokoh imannya kan al iman itu yazidu wa yanqus. Biasanya kan yazidu bi taat wa yanqusu bi fi'lil maksiat, ya kan? Iman itu kan fluktuatif, naik turun kan? Dia itu yazidu bi taat, dengan beberapa ketaatan-ketaatan maka iman itu semakin kokoh. Kemudian dengan beberapa kemaksiatan iman itu semakin rapuh, semakin terkikis. Maka di antara tadi itu saya baca, di antara yang paling mampu membuat keimanan kita itu kokoh adalah kemudian kita ini bil ilmi. Wah, itu kan saya beratnya ngajinya di mek selapan pindo. Bil ilmi, ilmunya semakin ilmunya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, yang membuat dia semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Tapi di antara yang lain itu kemudian kan ya kita baca bahwa ya kayak tadi itu yang saya sampaikan itu, wah ternyata ono. Walhasil itu ya pembenaran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Terusannya apa? Terusannya apa? Wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten bahwa ternyata kamu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak membuat kamu cukup untuk dianggap sebagai orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang utuh. Kamu juga harus, atau kita semua diharuskan untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah sekaligus juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Walhasil mereka itu pokoknya cara dawuh Kanjeng Nabi apa? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling istimewa keimanannya adalah yang paling memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti itu ternyata wow, bahasa kula waca-waca ternyata al akhlak niku ya warna-warna ya macam-macam. Tapi walhasil jero wonten beberapa sing kula catat itu misal kayak dawuh Imam Qurtubi tadi itu. Al akhlak niku ausaful insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak dari sisi bahasa itu adalah sebuah karakter, sebuah watak dasar yang membuat bagaimana cara kita kemudian berperilaku dengan sesama. Akhlak itu batiniah ya, beda dengan adab. Aku harus bolak-balik cerita kan, akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniah. Apa lek cara bahasa Indonesia apa istilahnya? Perangai, paham lah ya? Ya, perangai, betul ya? Kalau bahasa Indonesia istilahnya perangai. Jadi perangai atau watak-watak yang baik misalnya kayak ya perangai itu Pak. Perangai itu dari dalam. Kalau perbuatan itu kan memang ada fi'lunya. Kalau perbuatan, kalau akhlak itu karakter Pak, karakter. Jadi orang itu kan ada tuh, orang itu memang tahu-tahu mudah memaafkan dalam segala situasinya. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi yang penuh tekanan, situasi yang tidak baik, sabar, sifat, itu akhlak. Tapi kalau adab itu enggak. Adab itu adalah sesuatu yang memang berbau budaya. Misalnya
Misalnya kayak ya kalau kita mau masuk rumah, ketok pintu, uluk salam, baca salam, nah itu adab itu. Ya kan kayak segitu. Misalnya ada orang sepuh, kita kemudian kita duduk di bis misalnya, tahu-tahu ada orang yang lebih tua dari kita berdiri, kemudian kita persilahkan untuk monggo jenengan mandap mawon misalnya ngono. Mandap mawon tapi lah daripada nyungkani tapi pahammu apa lah kita kan nggak sebaik itu juga gitu loh. Mengerti ya, makanya orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam, itu belum tentu loh. Saestu berarti ngapusi semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan. Bukan hanya budaya kita yang mengatur, Islam pun mengatur itu semua dengan sangat rapi. Tapi mengawai kadang-kadang gak iso ngelakoni kuwi. Kalau niku elek-elek kan nanti dolan teng Jepang. Golek pancing. Itu nyapa sih. Golek pancing. Untuk tujuan jelas aku. Golek pancing. Hak golek pancing. Golek pancing. Kayaknya wong melete apa Pak? Melaku aku 4 kilo hanya untuk mencari pancing. 4 kilo melaku. Lah ngomong gak iso. Enak-enak gawe gambar entok Pak. Ngene iki ning dilek-golek Pak. Ngomong gaya ya segini gitu. Man arafa lughata qaumin amina min syarrihim. Makanya penting awakmu itu belajar banyak bahasa. Jangan yang pari enten Pak. Enten ta nggih? Napa namanya niku Pak? Ah, ya. Kampung linggis gitu. Kampung Inggris, kampung linggis. Piye maksudmu? Lah kuwi, itu. Nggih. Di Jepang itu, Pak. Satu ketika saya mempersilahkan dengan sok baiknya. Ada orang tua, ada orang yang cukup tua bahkan, ya sangat tua sangat tua, mungkin 70-an lebih, berdiri Pak, berdiri, padahal kereta itu kosong. Saya persilahkan, wah kak golek Pak nih Google Translate Pak, kak kon muni Mbah Google, muni dewe, ngerti jawabannya. Saya tidak bisa duduk karena saya beli tiketnya tiket berdiri. Paham gak? Lah aku kan juga malah bingung. Aku tiket apa ya? Tapi kan ya piye ya? Lah maksudku kenapa tadi aku mau kayak contoh saya ini jenengan mandap. Maka gari Riko, paham Pak? Sungkan sebagai orang yang baik-baik, kan sungkan toh kan kita lumayan baik. Tapi kosong loh itu. Kosong, kursi itu kosong. Dan beliau tidak mau. Ada satu rombongan itu kemudian tasnya hilang, ibu-ibu tasnya hilang. Tahu yang terjadi ketika kita laporkan dan lain sebagainya, dan cepat responnya. Yang lebih hebat lagi ketika kita nyampe hotel, tas itu sudah ada di hotel. Tas yang ketinggalan di kereta itu sudah ada di hotel. Islami banget gak tuh? Lagi nih, sing paling gak ngatasi apa? Antri mangan. Kita ini untuk mencari makanan halal itu kita mungkin jalan ada sekitar 10-an kilo Pak. Dari hotel yang saya tempati itu 10-an kilo. Tekan kono Pak. Wah ke Indonesia tok sing ono. Mungkin ada beberapa warga Jepang yang ada di situ ada, tapi tidak banyak. Antri. Kita sebagai orang Indonesia yang super tidak tertib, di sana itu langsung menjadi tertib. Langsung tertib, kayak gerimis gini, udan, meneng, sopan, gini. Pada batinku neng omah, owel titik ya kak colong tenan goni, karena gak. Dan dengan tenangnya orang kemudian hanya meninggalkan apa begitu. Hebatnya ketika ada yang antri, misalnya dia meninggalkan tasnya atau meninggalkan payungnya. Kan masih agak udan wong kono biasa nggo payung. Aku dhewe gumun. Jen sedia payung sebelum hujan iki sing nglakoni duduk kowe. Kono. Asli. Payung itu deh kayak ngono ya. Itu nanti kalau antriannya maju, payung itu dia dijokno ambek sing ning mburi ini, paham enggak? Jadi ndak tahu-tahu malah dilangkai. Gak, Bro. Jan solihah dan solihin kono ya. Tenan asli. Aku malah kadang-kadang apa penake luwe terus saya. Enak mana istimewa kan antri panjang ya,
Dan kalau sudah nyampe ke kita, belum tentu kita disuruh masuk, karena kita harus nunggu dulu yang di dalam selesai. Bayang no, menggemaskan kali. Kita tidak boleh masuk, kita antri lagi, nunggu yang di dalam selesai. Maka itu tidak boleh ngobrol, gak boleh ngobrol. Jadi lek mari, ya wis ndang, wis mari ngombe, wis cabut. Lah awake dhewe piye semenare bermangan semenare bermangan. Lembut kancane ya bermangan kuwi ya. Lah majelis awake dhewe kan bermangan kuwi. Iki gak ning kono gak enek majelisan gak enek, wis langsung cabut. Senggak ngatasi ku Jumatan, tapi aku yo gak melu Jumatan. Kan ada beberapa rombongan kuda. Loh, wong kuda yo atraktif. Aku kadang-kadang yo, Gus, kita enggak Jumatan. Enggak Pak, musafir kita Pak. Loh, Jumat tapi ini. Lah iya gak Jumatan mergo ada musafir Pak. Ya jenenge wong kuda ya. Tapi ini Jumat ini Gus. Ya, ternyata Jumatan yang kono khotbah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. 3 bahasa. Ya suwi to bro. Ya bayu. Tapi tertib saya. Mari. Gua pengen beri kau malih. Patus pancing malih. Pancing ku ceklek Mas. Pancingnya prank lah, pancing biasa, pelaku kuat, gak lakon itu. Luar biasa, wong sepan-pan, masya Allah. Supir taksi ini usianya 90 tahun. Supir taksi ini tua-tua. Muka-muka awakmu kabeh panjang umur. Tapi sengapi, panjang pola ya. Kalau oke pas matlaan itu menarik. Ning dunia ini barang angel telu. Dawi Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa salah satu asya azizatun au ma'jumah. Ada 3 hal itu sangat sulit untuk kita dapati, atau bahkan mungkin sudah tidak ada. Husnul wajhi ma'asyana. Husnul wajhi ma'asyana. Wong yang ganteng utawa ayu kemudian punya kemampuan untuk jogo awak saapi-api. Wong itu kadang nek ganteng iku mletene ra karuan, utawa ayu awut-awutane ya gak karuan. Ganteng plus mampu menjaga diri, ganteng tapi iso njogo awak, itu jarang. Utawa cantik tapi mampu menjaga diri, itu juga langka. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Oh ini menarik, aku aslinya mau gak catat ning gini. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Uwong apik nang uwong tapi nang Allah Subhanahu wa taala ya super istimewa hubungannya. Kadang ono wong kuwi salate luar biasa, mbek wong kasare gak karuan, ngawure gak karuan, utawa diwalik. Wonge apik gak karuan, tapi salat gak tahu. Tahu tuh model ngene. Enak apa? Enak. Apik jane, tapi kabeh pangeran gak dijogo hubungannya. Paham gak? Nah, ini masuk. Artinya bahwa kita ini sebagai muslim, maka berkewajiban penuh untuk menjaga dua-duanya. Memiliki husnul khuluq juga memiliki husnid diyanah. Agamanya ya api, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala istimewa, kemudian hubungan dengan sesama juga istimewa. Yang terakhir adalah husnul ikha wa husnul ikha ma'al amanah. Yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh bali urusane duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki. Tapi nek wis kecekel babakan duit, bulet enek wae. Apa? Akeh ah.
enak wonge, santai wonge, jan nyeneng nek dadi kanca. Tapi engko nek wis masalah ngomongne babagan duit, iki suang minggu balik. Artinya balik asal ayo mulai ke kancan ketawal pasti ngono lho ya. Enak ngono iki. Artinya kan biyen sekelas Imam Haris Al-Muhasibi saja itu sudah mengatakan bahwa akan ada masa di mana kita akan sulit menemukan tiga hal ini. Ono wong wayu utawa wong ganteng tapi punya kemampuan untuk menjaga dirinya dengan baik, gak dumeh, kemudian ono wong duwe karakter wapi tapi mbek pangeran yo luar biasa. Wong wapi al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad utawa wal haq wal qaim bi huquqi ibadillah. Sing terakhir ya kuwi mau husnul iqa ma'al amanah. Jadi kekancan sing luar biasa tapi ya kena dipercaya. Padahal awake lek buka warung atau buka toko, paling bulet iki biasane kancamu dhewe. Iya, Pak. Umume lho, wis ngomenyang utang bulet. Nah, iku pancen longko, Pak. Makanya ya, tapi kita ini memang kayak bau nih. Kalau terusnya dari Imam Qurtubi, itu penting nih. Ya ben kita nadi matlahan maksudnya, paham gak? Jadi ternyata karakter itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Gak baik ya semaklum lah ya. Tapi walhasil karakter baik itu adalah al-mahmudah itu, jadi al-akhlak al-mahmudah itu alal ijmal antakuna ma'a ghairika ala nafsi fatung sifa alal ijmal fatung sifa minha walatung sifa laha. Bayang no Pak saiki. Ini ngomongin ke kancan, ya dia ngomongin ke kancan nih. Ini ngomongin ke kancan bahwa kita urip bareng mbek wong-wong itu. Aku mbek awakmu, awakmu mbek aku, awakmu mbek kancamu. Ini kan bareng-bareng dong ini. Ya kita sebagai teman ini. Ternyata ketika kita sudah siap untuk menjadi seorang teman, kita sudah siap untuk kemudian bersosial, maka dawuh Imam Qurtubi itu adalah kesiapan kita untuk ihtimalil adza. Bukan hanya sekedar kafil adza, tapi ihtimalil adza. Kita harus siap untuk kemudian disakiti oleh teman kita. Bayang, kowe pengen dadi wong apik, kowe pengen dadi kanca sing apik. Awake dhewe kan awal bangunannya adalah pondasi kita berteman itu adalah kesiapan kita untuk disakiti teman kita. Bayang. Mana dadi wong apik rada berat wis apa piye? Terusne wae. Bahkan fatung sifa minha walatung sifalah. Fatung sifa minha walatung sifalaha. Dan semua yang kita berikan, semua nasihat yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan itu murni tumbuh dari diri kita, walaupun mungkin sangat tidak menguntungkan kita. Yes. Kita gak paham ya? Kowe gak paten duwe, ya duwe tapi gak paten duwe. Koncomu blas gak duwe duwe. Lah kemudian tahu-tahu ada teman datang. Konco maneh yang ketiga, orang ketiga datang moro-moro bisi awakmu. Aku bantu rezeki rada akeh. Awakmu butuh orang. Padahal dia tahu bahwa temannya yang duduk dari awal, teman Sani itu jauh lebih butuh. Lah iki lho Pak, ning kene diuji ya. Aku ya butuh tapi gak sebutuh Sani, tidak sebutuh teman saya yang satunya ini. Lah lek awake dhewe kan piye ya? Lek awake dhewe, bahasan krungu kanca duwe dhuwit, krungu kanca opone payu ngono kan wis kudu ziarah ae awake dhewe. Masih awake dhewe rada duwe. Paham maksudnya? Jadi kalau kita memang siap untuk bersosial dengan masyarakat, kita siap untuk kemudian membangun persahabatan dengan siapapun. Satu, kita siap betul untuk sewaktu-waktu kita disakiti, karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam melebihi sakit yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan kita, itu siapapun. Yang kedua adalah nasihat-nasihat atau perilaku apapun yang kita berikan itu murni untuk
kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan luar biasa. Temen ini kalau maringi contoh mbak Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, suatu ketika Nabi Daud itu duduk kak wocol kitab ben awamu iku kupingmu rada sering krungu kitab ya, ben rada ahli kitab lah. Jalasa Daud khalian, suatu ketika Nabi Daud itu menyendiri. Khalian itu menyendiri, dewe lah, mutong bahasa Inggrisnya, paham gak apa? Oh bukan, yang ngangkleng boleh lah, tapi mutung, walhasil beliaunya mutung. Jalasa Daudu khalian, mutung, karena beliau sebagai nabi tidak diperlakukan semestinya oleh umatnya, paham gak? Ono nabi dintai, makanya dia sampai terima kiai dintai, nggak usah panik, paham gak? Nabi dintai sekian biye, paham gak? Mek kiai tersinggung, kamu tidak menghargai saya sebagai seorang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Apa-apa, ini nabi ini langsung lo dintai biasa, tapi yo mutung. Faqala azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya padahal wawa alam, paham gak? Allah subhanahu wa ta'ala pun perso saja, tapi yo mek dijajal tok. Kowe nyapo kok ndewe, paham gak? Ya kayak awakmu makan ibu-ibu ngono lho. Makan ibu bojomu sama nyapo kok meneng ae kok dhewe ngono ya ta. Bedane Nabi Daud jawab. Bedane lelek ibu-ibu kan jawabannya mesti mboten tapi nggih. Iya. Iku wis gaya alam ya Pak. Hajartun nas fika ya rabbal alamin. Walaupun pedot nih, hajar itu ninggal sapa ingsun anasa ing para menungso fika sebab panjenengan ya rabbal alamin. Pun tiang-tiang buat manut kalian tidak menghargai saya berarti tidak menghargai panjenengan, wong kula niku utusan panjenengan. Pun tiang-tiang kacul nih tiang-tiang pun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ndawi ya Daud ala adluka alama tastabuki bihi wujuhan nas wa tabluhu fihi ridaya. Kowe pengen gak kakek trik supaya wong-wong iki tetep gelem nampa awakmu lan awakmu tetep iso golek ridhoku. Wong-wong iku nampa awakmu di saat yang sama kamu juga tetap mendapatkan ridhoku. Dawi Allah khaliqin nas bi akhlaqihim. Kamu harus punya kemampuan untuk bergaul dengan mereka sebagaimana cara mereka bergaul. Mbak Nabi Daud Pak, kon bergaul Pak, ojo oleh kaku-kaku. Mbak Nabi Daud sekelas Nabi didhawuhi pangeran, kowe kudu iso bergaul dengan mereka, ojo kaku-kaku. Lah wong Kanjeng Nabi sebagai khairul basar kena walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kowe nek kuwaku kasar wong mlayu kabeh. Mangane sing lentur. Tapi diterusne kambe Allah Subhanahu wa taala wahtajis al iman baini wa bainak. Cuman dalam pergaulan itu jangan sampai kemudian kamu katut, tapi kamu yang pelan-pelan mempengaruhi. Jangan kamu katut, keimananmu dipertebal supaya kemudian bisa menggeret mereka pelan-pelan menuju keimanan yang sama dengan kamu. Aturaken dulu. Kunu finnas kanahlah fit tayr. Fa innahu laisa minat tayr syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Nah iso awakmu koyo tawon. Kalau bisa kamu semuanya ini kayak lebah di antara burung-burung yang ada. Fa innahu laisa syai'un minat tayr illa wa huwa yastad'ifuha. Manuk kuwi, burung kuwi anggere ndelok tawon iku mesti nyepelekne Pak. Mergo iki padha-padha iso mibure. Tapi kok cilik. Kok gak jelas. Ngangu. Padha mek awakmu, mungkin di antara kita semua ada yang kemudian banyak sekali yang meremehkan, yang menyepelekan kita. Ya, Bro.
Ono wong gak percaya mbek awake dhewe akeh. Ono wong gak demen mbek awake dhewe akeh. Ada orang yang kemudian meremehkan kita banyak. Tenang saja, enggak apa-apa. Walau ya'lamu at-tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Walau ya'lamu at-tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Karena sebetulnya siapapun yang meremehkan kita, kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapapun, apapun burungnya yang kemudian meremehkan lebah, itu karena burung-burung itu tidak sadar betul, tidak paham betul bahwa dalam kandungan lebah itu ada keberkahan yang luar biasa, ada benih-benih obat yang sangat istimewa di sana, ada madu yang sangat manis di sana. Iya bro, wakeh manfaatnya tawon ini akeh tenan. Sampai omahe tok iki manfaat, paham bro? Awakmu yang ngono, wong-wong ngremehne awakmu itu mungkin mereka belum tahu khasiatmu saja. Lek wis konangan tenan ternyata awakmu jan luar binasa. Ah itu. Kok ngentupan gitu. Awakmu pancen masak wajah ngaji. Nah, tapi bener. Kok ngerti nek entupmu mandi tenang. Oke. Lau ya'lamu at-tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Ketika tahu bahwa teman-teman semua ini semuanya punya entup. Mosok ngono, Pak, Ya wis lah manut awakmu aku. Lah mau ben Nabi Daud lho kadang-kadang kon manut kabeh umat. Aku saiki manut be awakmu. Oke. Tapi khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Ini dari Sayyidina Ali. Pesan beliau. Khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, warna apa saja, suku apa saja, dengan kebiasaan apa saja. Monggo. Tapi wazayiluhum bi alsinatikum, ya itu hanya ekspresi. Ya itu kudu api, Pak. Dohirnya kudu api terus. Ngomong ya kudu tetap enak, perilaku kita ya tetap kudu harus baik. Tapi wazayiluhum biqulubikum wa amalikum. Cuman apapun, ketika kamu sudah siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, kowe siap jadi santri tenan, maka ya kamu harus berbeda dari sisi kolbiah. Batiniah, paham ora? Aten-atenanmu kudu beda. Kemudian amaliyahmu ya kudu beda. Artinya ya sudah, kamu udah usah rame-rame. Supaya salat, ayo salat. Gak salat neraka. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In sholahat sholahat baqi wa in fasada fasadal baqi. Wah, gak perlu ngono. Kamu cukup berdiri saja sudah. Kamu sholat. Ini dakwah yang paling efektif, paham ora? Nanti uji pena-pena ngobrol kok. Waktunya wis entek. Dulu. 2 menit langsung kembali. Kalau usah gaya-gayanan. Awam 20 menit lagi saya kesini. Nyapo kedawan awakmu gaya-gayan. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji lillahi kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim. Kowe kan gak ngono kuwi. Maliki yaumiddin kang miliki dinane wales. Iya kamung ing panjenengan ya Allah. Oh tapi gini, gue pengen mandi bukan tuh kamu? Kayak iya nih, aku tapi gue tetap melatih. Al-Fatihah 5 quri'at lah, paham gak? Fatihah itu kan untuk apa saja, ya bang? Fatihah itu coba paling top aslinya, lamun tuh awamu mantap tenan. Nah apa maneh pas moco, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ulnya ditaruh depan, karena apa? Taksis wal ikhtisas ya. Iku mung hanya meh namung dateng panjenengan ya Allah. Kula nyembah namung dateng panjenengan, kula nyuwun iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis kabeh penjalukmu tokno. Iki bayangno tok ora sampe sebut tok sitok. Pengen wis paham. Ya kecuali awakmu ning njaba salat, pengen nangis dengan Allah Taala, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Iya kana butuh iya kana nasta'in. Wis angen-angenan apa semua jaluk iku apa sing mbok suwun kuwi apa, tampilkan semua. Al afwa wal afiyah, ilman nafi,
rizqon wasi dan lain sebagainya. Jaluk kabeh. Paham kan? Jaluk kabeh pangeran iki wis gak ono bakhile, paham kan? Tapi mantep kowe, paham kan? Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi kula saged kados guru-guru kula. Guru-guru kula alladzina an'amta 'alaihim. Itu sapa? Langsung bak Kanjeng Nabi, kadohen mati awakmu mati. Awakmu nek gurumu tok sing pretel kowe. Oke lah. Al-anbiya wal mursalin, auliya wasyuhada wassalihin, al ulama al amilin. Oke. Monggo sebut nih kabeh. Siapa-siapa orang yang sudah selesai dengan dirinya dan kemudian lolos, paham kan? Loh, ana wong apik tapi gue mesti lolos, paham kan? Lolos itu adalah ketika dia binailihi husnal khotimah. Ujian lolos itu loh sing kadang-kadang gak ngatasi, paham gak? Kabeh is biadillah. Oke toh, kowe paham maksudku gak kowe? Tapi wis kuwi, wis katos sik imo tekan timu. Wa zailuhum bi qulubikum wa amalikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, kamu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kamu harus tahu ketika kamu sudah siap untuk menjadi orang baik, maka kamu harus selalu baik. Wis gampangane ngono, paham gak? Gak oleh moro-moro terus kancamu ndelalah pas wayah kemudian melakukan sebuah kekeliruan atau sebuah hal yang jelas-jelas itu melanggar aturan atau bahkan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas nama persahabatan kowe melu. Tidak bisa. Wa zailuhum biqulubikum wa amalikum. Teman tetap teman, tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa prinsipil, maka ini tidak bisa. Aku tetap kancamu. Aku gak iso ngono, tapi aku tetap kancamu. Wa amma kemudian besok kita ke sana kita tidak diterima sebagai teman, ya berarti memang ada sesuatu di sini. Paham bro? Pikiran maneh, apakah benar teman seperti ini? Paham bro? Tafakkaru. Mikir aja tidak apa-apa. Karena apa? Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Karena masing-masing dari kita ini pasti akan menuai apa yang pernah kita tanam, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kemudian kita lakukan di dunia ini, semuanya ada akibatnya. Bahkan kadang-kadang qoblal maut sudah ada akibatnya. Sebelum kita mati sudah ada dampaknya. Yang paling medeni wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Dan besok kamu di hari kiamat hanya akan membersamai orang-orang yang kamu cintai di dunia ini. Paham? Messi misalnya. Oke, masuk ya. Paham nggak masuk gue? Tetaplah kita tetap harus selalu berbuat baik, tetap harus selalu bergaul dengan baik. Tapi ya itu, tolong batasi beberapa hal untuk kebaikan kita. Karena pada akhirnya masing-masing harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Entah itu di dunia, kesuksesan yang ada di dunia ataupun bahkan keselamatan yang ada di akhirat, itu tanggung jawab diri Pak. Wis ta Pak, awakmu nek sukses ning donya, kancamu moro. Sampeyan paham maksud itu gak, teman? Moro. Bro, aku kan sama sempian loh bro. Bahkan aku dulurmu loh. Enak bahasa medul. Ya, aku mbiyen iki jaman cilik aku lho mbiyen sing nuntun cah iki. Tenang. Tapi sekali kamu gagal dalam beberapa hal dan kemudian kamu tidak menjadi orang yang sukses, nah, aku mesti dintai gini kabeh beberapa orang yang kemudian tidak paham dengan maksud saya. Pada akhirnya ketika kita kemudian tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak menjadi sesuatu, bahkan wong-wong itu pada akhirnya nyukurne gak? Sangar wah. Lah iya. Makanya sudahlah. Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Pun walhasil ngoten niku.